Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita pada hari ini yakni tentang kepengurusan Nahdlatul Ulama. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for first, Prophet Muhammad, second, our parents, third, teachers, fourth, individuals, fifth, ourselves. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan pengertian mustasyar, syuriah, dan tanfiziyah. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan kedudukan mustasyar, syuriah, dan juga tanfiziyah. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan tugas mustasyar, syuriah, dan tanfiziyah. Baik, kita mulai. Yang pertama ada mustasyar, syuriah, dan tanfiziyah. Lalu, apakah perbedaan dari ketiga kepengurusan dalam Jamiah NU ini? Mari kita simak bersama. Yang pertama ada mustasyar. Mustasyar adalah penasihat pengurus Nahdlatul Ulama yang terdiri dari beberapa ulama sepuh atau kiai khas atau tokoh yang telah memberikan pengabdian dan setia atau loyal kepada Nahdlatul Ulama. Jadi mustasyar ini anak-anak adalah penasihat pengurus Nahdlatul Ulama. Lalu apa kedudukan dan juga tugas dari mustasyar? Kedudukan mustasyar terdapat dalam susunan 1. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau disebut dengan PBNU. Yang kedua, mustasyar terdapat dalam susunan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU. Dan yang ketiga, mustasyar terdapat dalam susunan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU. Nah, untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama ini biasanya terdapat di tingkat pusat, yakni di Jakarta. Untuk yang pengurus wilayah, ini biasanya terletak di provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Untuk pengurus Majelis Wakil Cabang, terletak di masing-masing kecamatan Candi, Tanggulangin, dan lain sebagainya. Kemudian tugas mustasyar, yang pertama, karena seorang penasihat, maka tugasnya adalah memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya, baik diminta atau tidak. Jadi, mustasyar di tingkat pusat, berarti memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di pusat. Mustasyar yang ada di tingkat wilayah, berarti memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat provinsi atau wilayah. Yang kedua, tugas mustasyar adalah menjaga kemurnian garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama atau disebut dengan khittah Nadliyah dan menjaga keutuhan pengurus serta warga Nahdlatul Ulama. Di sini ada istilah islahu zatul bain. Apa itu? Mendamaikan perselisihan. Yang kedua ada syuriah. Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama dalam setiap tingkat kepengurusan, baik itu tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat kabupaten, bahkan kecamatan, hingga tingkat ranting atau desa. Syuriah terdiri dari para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama yang memiliki keahlian dalam bidang agama dan atau bidang-bidang kemasyarakatan. Lalu bagaimana kedudukan dan juga tugas dari syuriah? Mari kita simak bersama. Kedudukan syuriah. Nah, di sini ada sedikit perbedaan terkait dengan kedudukan syuriah. Jika
Syuriah berada di tingkat pengurus besar atau pengurus pusat, yakni ada susunan pengurus. Yang pertama ada Rais Am, yang kedua ada Wakil Rais Am, yang ketiga beberapa Rais, yang keempat Khatib Am, dan yang kelima beberapa Wakil Khatib. Nah, di sini ada perbedaan. Jika di tingkat pengurus wilayah atau ranting, langsung kepengurusannya diketuai oleh Rais. Yang kedua, beberapa wakil rais. Yang ketiga ada khatib. Dan yang keempat, beberapa wakil khatib. Nah, sudah terlihat jelas ya perbedaan antara susunan pengurus besar dan juga susunan pengurus wilayah hingga ke ranting. Yakni tidak ada Rais Amnya, ketua umumnya. Nah, seperti itu. Kemudian tugas syuriah. Tugas syuriah yakni sebagai pembina, pengenali, pengawas, dan penentu kebijakan dalam Jami'iyah Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Jadi, hidup matinya, maju mundurnya Nahdlatul Ulama itu sangat ditentukan oleh pengurus syuriah. Yang ketiga ada tanfiziyah. Tanfiziyah adalah pelaksana yang berkewajiban memimpin jalannya organisasi. Tanfiziyah terdiri dari warga Nahdlatul Ulama yang memiliki kecakapan berorganisasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan baik. Lalu, bagaimana kedudukan dan tugas dari tanfiziyah? Mari kita lihat bersama. Kedudukan tanfiziyah di sini juga ada perbedaan. Dari tingkat pengurus besar ke tingkat pengurus wilayah hingga ke ranting. Perbedaan besarnya yakni pada pengurus besar, susunan pengurusnya ada ketua umum. Lalu disusul dengan beberapa ketua, kemudian sekretaris jenderal, beberapa wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan terakhir ada beberapa wakil bendahara. Untuk di tingkat pengurus wilayah atau ranting langsung diketuai oleh ketua tanpa ketua umum. Kemudian disusul dengan beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, dan hingga beberapa wakil bendahara. Jadi perbedaan yang sangat mencolok itu adalah jika di pengurus besar itu ada ketua umum. Kalau di syuriah tadi disebut dengan Rais Am. Kemudian disusul dengan beberapa ketua. Kalau di pengurus wilayah atau ranting langsung ketua tanpa ketua umum seperti itu. Kemudian terkait dengan tugas tanfiziyah. Tugas tanfiziyah yang pertama adalah memimpin jalannya organisasi sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan program Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat Jami'iyah yang berada di bawahnya, mulai dari tingkat yang paling kecil sekali, IPNU, IPPNU. Yang kedua, Fatayat atau Ansor. Yang ketiga, Muslimat atau Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus syuriah. Nah, anak-anak, agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan kebijakan syuriah, maka ketua tanfiziyah dapat menghadiri rapat pengurus syuriah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Baik, sekarang setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, silahkan lakukan wawancara kepada pengurus Nahdlatul Ulama di lingkungan rumah kalian masing-masing. Tentang apa? Tentang susunan kepengurusan syuriah dan tanfiziyah. Jangan lupa, ketika wawancara, ambil foto untuk didokumentasikan. Lalu, kalian tulis nama-nama pengurus di buku tulis. Kemudian silahkan dikirimkan beserta foto wawancara ke nomor WhatsApp Buria. Anak-anak, waktu pengumpulan tugas adalah 2 minggu. Selamat mengerjakan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui kontak Buria. Nah, berikut adalah contoh laporan wawancara. Buria misalkan anak-anak melakukan wawancara di desa Sugiwaras. Kemudian ditulis waktunya, hari, dan juga tanggalnya. Nah, di bawahnya ini terdapat susunan kepengurusan. Nanti kalian bisa tuliskan namanya sesuai dengan pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat desa masing-masing. Baik,
The last session, before we end the class, let's pray together. Dear Allah, thank you for the time. Please blessing on us, save us home. Amin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.